Baik, saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan Ustadz Menjawab sore kali ini. Kita lanjutkan Ustadz yang sudah ada di WA. Dari Umi Yusuf di Gombong, menanyakan bagaimanakah kiatnya agar anak mau sholat tertib 5 waktu Ustadz? Ya, ini tantangan buat bagi orang tua semuanya gitu kan. Tantangan ya. Global ini. Global ya. Apalagi anak-anak kita ya, anak kita sekarang yang generasi milenial, generasi Z itu lah, nanti katanya lagi generasi Alpha ya, yang secara kecerdasan akal itu lebih pinter-pinter, lebih cerdas-cerdas begitu. Maka sejak dulu Rasulullah SAW mengajarkan ya, mementingkan bagi orang tua itu untuk menanamkan sholat sejak dini gitu. Nah, maka ini harus kita lakukan secara simultan, secara bersamaan, baik di rumah kita, kemudian di lingkungan kita, plus di sekolah kita gitu, agar anak-anak itu sudah terkondisi sejak dini itu kenal sholat begitu. Karena perlu diketahui bahwa sholat itu satu aktivitas ibadah yang bisa dipastikan menjadi penciri dari orang yang bertakwa, penciri dari orang yang imannya benar. Hampir semua ayat-ayat Allah ketika berbicara tentang orang yang bertakwa itu seperti apa, orang yang imannya benar itu seperti apa, orang yang beruntung itu seperti apa, pasti ada sholat itu. Bahkan ini satu syariat ibadah yang oleh Rasulullah SAW dijadikan sebagai ukuran orang itu iman apa kafir. Ya, dalam satu hadis Nabi, al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Mereka yang dimaksud orang kafir. Faman tarokaha faqad kafaro. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka sungguh ia sudah kafir. Ya, maka kita menjadi tanggung jawab kita ini kalau kita bicara tentang anak gitu, kalau kita bicara tentang generasi penerus kita itu. Salah satu ayat pun juga Allah mengindikasikan bahwa generasi penerus itu akan rusak manakala sholatnya hilang gitu. Di surat Maryam ayat 59 itu Allah berfirman, fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahwat. Maka datanglah setelah mereka generasi pengganti yang jelek. Generasi yang jelek itu yang kayak apa? Ada usalah, mengabaikan sholat, menyia-nyiakan sholat. Karena begitu sholatnya rusak, sholatnya hilang, maka pertautannya dengan Allah pun hilang. Dia sudah tidak sadar lagi bahwa dia adalah hambanya Allah. Dia tidak sadar lagi bahwa dia itu dipelihara, dijaga kehidupannya, mendapat kebaikan-kebaikan karunia dalam kehidupan ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilang. Seolah-olah dia hidup dengan sendirinya gitu. Nah, kalau sudah sholatnya hilang, pertautannya dengan Allah hilang, maka kita ba'us syahwat, maka nanti akan mengikuti hawa nafsunya itu. Nah, kalau sudah begitu, dia nanti akan menjumpai kesesatan. Nah, ini menjadi indikasi pentingnya ya, sholat itu harus hadir dalam diri kita. Kalau kita sudah tegakkan dulu ya, maka kemudian kewajiban kita, tanggung jawab kita untuk menghadirkan, menegakkan sholat itu pada anak-anak kita. Nah, karena anak-anak kita yang model generasi sekarang, maka pendidikannya harus sejak dini. Sejak kecil, anak-anak ya, harus kita kenalkan tentang sholat. Ya, kita biasakan tentang sholat gitu. Kita hadirkan sholat dalam kehidupan anak-anak kita. Salah satu caranya, kalau Nabi SAW mengingatkan, di umur 7 tahun, perintahkan sholat. Umur 10 tahun lebih keras lagi kita mengajarkan sholatnya. Kalau belum sholat kita boleh itu dipukul pada tempat-tempat yang tidak berbahaya. Bukan pukulan yang menyakitkan, tetapi yang menegaskan bahwa ini kewajiban, ini penting gitu. Nah, kita bisa lakukan dengan satu tentu pengajaran sholat. Kita ajarkan anak kita tentang sholat ya. Bagaimana tata caranya, mulai dari yang simple, sederhana begitu. Bukan, jangan dibebani dengan yang berat-berat dulu misalkan gitu. Ajarkan dulu gerakan-gerakannya. Nah, supaya dia terbiasa, bawa ketika kita sholat, ajak anak kita sholat gitu. Beri teladan anak kita tentang sholat itu. Satu, pada diri kita ikhtiarnya itu. Kemudian yang berikutnya pada lingkungan di sekitar kita gitu. Kenalkan tentang sholat melalui lingkungan kita gitu loh. Apakah melalui ajak anak kita ke taman pendidikan Quran yang ada di masjid-masjid dekat kita gitu.
itu menjadi bagian dari kita mengenalkan anak kita, karena dia akan terbawa, ada temennya, melihat teman sebayanya sholat, maka dia nanti kan senang ke sana. Kemudian yang ketiga, ya pilihkan lembaga-lembaga pendidikan yang mengajarkan sholat pada anak-anak kita gitu. Ya, karena kan sebagian waktu anak kita ketika dia mulai sekolah, ada misalkan di sekolah, dia di sekolah gitu. Ketika di rumah kita ajarkan sholat, tetapi di sekolah tidak diajarkan sholat, ya nanti berat juga gitu anak kita untuk memahami kewajibannya sholat itu. Maka pilihkan lembaga-lembaga pendidikan di misalkan taman kanak-kanaknya, PAUD-nya yang mengajarkan sholat, yang membimbing dia sholat, sekolah dasarnya yang mengajarkan sholat ini. Penting gitu. Mudah-mudahan anak kita lepas SD itu sholatnya sudah mapan, sudah ngerti tata cara sholatnya, sudah ngerti waktu-waktu sholatnya, ya itu mudah-mudahan lepas SD harusnya anak kita sudah mapan, karena begitu SMP akan ada banyak pengaruh yang mungkin nanti akan mengganggu ya istiqomahnya di dalam sholat. Maka SD harus sudah mapan anak-anak kita tentang sholat. Dengan cara apa? Dengan cara tadi, kita ajari, kita temani, kita teladani, ya. Kemudian kita bawa pada lingkungan-lingkungan yang mengajarkan tentang sholat untuk anak-anak kita. Di kampungnya, di sekolahnya, bawa lingkungan-lingkungan yang mengenalkan tentang sholat. Demikian, Ibu. Ya. Selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari Bapak Lastono di Purwodadi. Bagaimana sikap kita kalau diundang ke selamatan sepasaran bayi yang ada tahlil dan berjanjiannya Ustaz? Apa kita harus datang ataukah tidak menurut aturan Islam yang benar Ustaz? Jadi namanya selamatan itu kan mencari selamat gitu kan ya. Nah, cara kita mencari selamat tentu dengan cara-cara yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasul-Nya, ya, karena mencari selamat itu termasuk akidah, ya, termasuk pokok di dalam kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu tentu kita ittiba, itu jangan hanya sekedar ngikut orang begini ikut, gitu kan, orang melakukan ini ritual ini ikut, yang begitu tidak, tetapi kita mencontoh bagaimana Allah dan Rasul-Nya. Allah mengingatkan kepada kita, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, ya, di Quran surat Al-Isra ayat 36 itu. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan tentangnya, gitu. Nah, kalau kita bicara ibadah, mencari selamat seperti itu, maka ini adalah ibadah-ibadah yang tauqifi, yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, gitu. Nah, kalau kita belum tahu ilmunya, ya tidak usah datang, begitu, tidak usah ikut, gitu. Nanti kalau misalkan diundang, ya disampaikan bahwa mohon maaf dan seterusnya lah. Kami belum punya ilmunya, belum punya pengetahuan tentang itu, maka kami tidak mengikuti seperti itu, misalkan, ya. Kenapa? Karena nanti akan apa yang ada pada diri kita ini dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pendengaran, penglihatan, hati kita dimintai pertanggungjawaban di Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Kalau kita belum tahu, ya, yang setahu kita, misalkan yang ketika kita belajar bagaimana menyambut kelahiran anak, ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk berakikoh. Akikoh itu pada hari ke-7, ya, dipotong kambing 1 ekor kalau anak kita perempuan, 2 ekor kalau anak kita laki-laki, kemudian dicukur rambutnya, ya, anak kita, kemudian diberi nama. Nah, itu tuntunan yang kita ketahui. Kalau tadi di selapanan, kemudian diiringi bacaan ini itu dan seterusnya, ya kita belum tahu. Karena belum tahu, ya tidak usah diikuti. Demikian, ya. Ya, baik. Selanjutnya dari Ibu Sangadah di Wonosobo. Sedekat-dekat hamba itu di waktu sujud dengan membaca Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengabulkan, yang seperti ini apa salah Ustadz? Nah, itu kan apa namanya, hadisnya tidak sampai selesai itu kan. Itu ya, sedekat-sedekat hamba itu di waktu sujud, kemudian Nabi SAW melanjutkan fa'aksiru doa itu, maka kemudian perbanyak doa gitu loh. Jadi karena pada saat itu kita sedang dekat dengan Allah, maka jangan sia-siakan kesempatan itu untuk berdoa gitu. Jadi bukan untuk membaca-baca macam-macam, tapi untuk berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan.
Kalau tadi menyebut Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha mengabulkan doa, itu bukan berdoa ya, itu menyebut asma Allah kalau dalam bahasa Arab kan ya Ar-Rahman, Ar-Rahim dan seperti itu gitu. Memang ada tuntunannya dalam kita berdoa itu boleh berdoa dengan menyebut nama-nama Allah begitu. Ya, itu bahasanya mengawali doa gitu ya. Dan dalam mengawali doa, misalkan kita selesai sholat itu habis dzikir mau berdoa, dimulai dengan menyebut nama Allah gitu ya. Ya Arhamar Rahimin boleh ya. Misalkan Allahumma inni as'aluka bi anni asadu antallah la ilaha illa anta al-ahad as-somad dan seterusnya itu boleh. Tapi kalau yang tadi konteksnya hadis yang disampaikan tadi itu Nabi menjelaskan bahwa pada saat sujud itu hamba itu posisinya paling dekat dengan Robnya, dengan Tuhannya. Maka fa'asir doa, maka perbanyaklah doa, perbanyaklah mohon kepada Allah begitu. Maka tadi sudah misalkan Maha Pengasih, Allah Maha Pengasih, mungkin bahasanya ya Allah yang Maha Pengasih, ya Allah yang Maha Penyayang, ya Allah yang Maha mengabulkan doa. Nah, habis itu dilanjutkan dengan mohonlah kepada Allah. Mohonlah sesuai dengan hajat kita. Apa misalkan, ya Allah karuniakanlah kesehatan kepada hamba, kepada keluarga hamba. Ya Allah karuniakanlah keteguhan iman kepada hamba dan keluarga hamba. Begitu misalkan gitu. Jadi tadi baru pengawali ya. Ya Allah yang Maha Pengasih, ya Allah yang Maha Penyayang, ya Allah yang Maha mengabulkan doa gitu. Dilanjutkan doanya gitu. Tadi belum berdoa itu baru menyebut nama Allah gitu. Demikian Ibu. Ya, baik. Selanjutnya sebelum Ramadan di suatu daerah ada acara sadranan Ustaz. Di daerah tersebut ada acara open house yang sudah dijadwalkan oleh pemerintah setempat dan juga digilir. Nah, pas giliran open house di daerah Besan, mereka mengundang kami untuk datang berkunjung. Di situ acaranya bebas, ngobrol, makan hidangan yang sudah disediakan. Yang seperti itu apakah boleh memenuhi undangan tersebut Ustadz? Ibu Ratmi di Sragen. Jadi cerita sadranan itu kan sebetulnya aslinya lah, ini yang saya ketahui itu kan dari budaya di Jawa begitu ya. Nyadran gitu kan ya. Nyadran itu biasanya ya dulu di masa saya kecil dulu itu. Nyadran itu adalah ritual yang dilakukan sebelum Ramadan, menjelang Ramadan begitu. Ada macam-macam memang variasinya. Nah, biasanya adalah satu bersih kubur. Jadi makam, kita datang ke makam, kemudian kita kerja bakti, makamnya dibersihkan begitu. Nah, setelah makamnya dibersihkan, kemudian kita membawa makanan gitu. Makanannya dibawa ke ke makam gitu. Jadi makanan dibawa ke makam, dikumpulkan gitu kan. Nah, kemudian didoakan gitu. Nah, di dalam tradisi yang seperti ini, yang dulu itu ya memang karena sadran itu kan sebetulnya dari bahasa Sanskerta ya, dari orang Jawa, orang Hindu dulu kan nenek moyang kita seperti itu. Jadi sadranan itu asalnya adalah bersih kubur, kemudian mengumpulkan makanan, kemudian menautkan, mendoakan yang dikubur ataupun mendoakan keselamatan dari kampung tersebut, di mana biasanya dipimpin oleh seorang pemuka agama ya, kalau dulu bahasa kita mutin dan seterusnya seperti itu. Nah, kalau itu kita yakini sebagai ritual yang nanti membawa keselamatan ya bagi kampung kita, yang menjauhkan kampungnya dari mara bahaya, tentu adalah tindakan yang tidak sesuai dengan agama kita. Kalau yang seperti itu tentu kita tidak usah ikut, tidak usah hadir ya dalam acara seperti itu. Kalau tadi yang ditanyakan format nyadrannya tadi berkunjung silaturahmi ke rumah temennya, ke rumah tetangganya dan seterusnya yang tidak ada kaitannya tadi dengan ritual keagamaan tadi, ya tentu tidak mengapa seperti itu. Jadi nggak tahu ya, mungkin di desa yang ditanyakan tadi tradisi ritual nyadrannya sudah
termodifikasi, berubah dari satu ritual kaitannya untuk memperoleh keselamatan dari kampung tersebut ya. Nah, di beberapa tempat juga kemudian diiringi dengan nanggap wayang itu, kalau tidak nanggap wayang nanti kampungnya tidak selamat, misalkan seperti itu. Nah, itu yang seperti itu tentu tidak boleh kita ikuti. Kalau tadi yang Ibu bahasakan bahwa memang dimaksud sadranan itu pada menjelang Ramadan kita membuka tamu untuk rumah kita, orang datang kemudian kita suguh makan yang tidak ada ritualnya macam-macam, ya tentu tidak mengapa. Demikian Ibu. Baik, ya. Di line telepon kita sapa kembali. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa? Di mana Bapak? Bapak Mustafa dari Aceh Selatan. Ya, silakan Pak Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz Didi bersama Tommy selalu diberikan kesehatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Mudah-mudahan Pak Mustafa juga demikian, Ye. Amin. Alhamdulillah. Doanya Pak Ustaz Didi. Mohon tanya Pak Ustaz, yaitu dalam sebuah makalah ini yang punya sebagai berikut. Ma fata min umurika la yadallahu wa ma hasalalaka minhu lakin matalah. Apa yang berlalu dari usiamu tidak ada ganti baginya, dan apa yang telah kamu hasilkan ataupun raih darinya tidak bernilai harganya. Mohon tanya Pak Ustaz, mohon dikabarkan makalah ini sehingga dengan pemaparan Pak Ustaz Didi saya mengambil pelajaran. Itu saja yang saya sampaikan. Diulangi dulu Pak. Halo diulangi Pak dulu. Mustafa. Makolahnya gimana tadi? Diulangi lagi Pak. Makalahnya saya bacakan artinya saja. Boleh. Apa yang berlalu dari usiamu tidak ada ganti baginya, dan apa yang telah kamu hasilkan ataupun kamu raih darinya. Yang terakhir diulangi, yang terakhir. Yang telah kamu hasilkan ataupun kamu raih darinya tidak bernilai harganya. Yang sudah didapat tidak bernilai harganya. Ya. Tidak bernilai harganya. Ya. Itu saja tadi apa pemaparan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi makalah itu ya, kata-kata hikmah gitu ya. Jadi apa yang sudah berlalu, apa yang sudah kemarin itu ya sudah tidak bisa kita ya sudah masa lalu kita ya sudah tidak bisa kita utak-atik lagi begitu ya. Apa yang sudah terjadi kemarin itu ya sudah. Nah, tinggal tentu yang harus kita lakukan sebagai seorang mukmin yang meyakini bahwa masa ini adalah perjalanan kita yang maju ke depan untuk menuju pada satu titik kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala nanti kita datang kepada Allah diiringi oleh tiga hal ya. Yatba'ul mayit salasun, mayit itu diikuti tiga hal, fayarji usnani wabqa wahidun. Yang dua itu kembali, yang satu itu akan kekal menemani ya. Ahluhu wa maluhu ya, keluarganya, hartanya, wa amaluhu dan amalnya. Tiga hal ini yang menemani seseorang ketika nanti dia berjalan menuju pada titik kembali kepada Allah Subhanahu wa taala atau maut begitu. Nah, hartanya yang dia usahakan ya dengan segenap berbagai macam usahanya itu nanti ya tidak akan menemani dia masuk ke dalam kubur. Keluarganya juga sama. Nah, yang menemani adalah amal begitu. Nah, maka kalau kita melihat apa yang di masa lalu kita, nah yang sudah tidak bisa kita mau sesali juga bagaimanapun juga sudah tidak bisa, maka yang ada adalah itu menjadi pelajaran pada saat sekarang ini kita harus betul-betul mempersiapkan apa yang kita tempuh, apa yang kita lakukan itu harus menjadi amal soleh yang nanti akan menjadi bekal kita. Allah karuniakan harta kita, gunakan untuk jadi amal soleh yang nanti akan menemani kita di yaumil qiyamah kelak gitu. Allah karuniakan kesehatan pada tubuh kita, jasmani kita, gunakan untuk jadi amal soleh gitu. Gunakan sebaik-baiknya untuk taat kepada Allah sehingga nanti menjadi amal soleh. Allah berikan karuniakan kepada kita ilmu, gunakan itu untuk beramal soleh begitu. Karena
Emang apa yang sudah terjadi kemarin sudah nggak bisa disesali gitu. Sudah, kita tidak kuasa lagi mau ngubah yang terjadi kemarin. Sudah, itu sudah menjadi catatan amal kita. Nah, mudah-mudahan ya kita starting, ya kita perbaiki kalau kemarin-kemarin masih banyak kekurangan kita di dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada satu hal yang kita lihat kemarin, satu kebaikan-kebaikan, ayo dipertahankan, dijaga, ditingkatkan, begitu ya. Jadi dari yang kemarin yang sudah lalu ya memang sudah kita sesali kayak apapun ya sudah tidak akan bisa kembali lagi, begitu. Seperti itu Pak Mustafa. Ya. Demikian Ustadz, sudah sampai di penghujung perjumpaan. Ada yang bisa disampaikan sebagai nasihat, silakan ya. Ustadz. Baik, alhamdulillah muslimin muslimat rahimakumullah, para pemirsa MTA TV, pendengar Pesada FM. Insyaallah kalau kita itu mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa petunjuk, Quran ini contoh-contoh teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita mesti mewujudkan dalam bentuk apa yang kita mau amalkan, mau kita lakukan, ayo kita rujukkan, kita cocokkan dengan petunjuk Allah tersebut, itu Quran, Sunnah. Coba kita. Ini karena tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa Quran ini mengatur segala aspek kehidupan kita, baik dalam aspek kehidupan spiritual kita, demikian juga dalam aspek kehidupan fisik kita, begitu. Karena tatanan-tatanan Quran mengatur juga kita di dalam bagaimana kita menata kelola keluarga kita, rumah tangga kita. Bagaimana seorang suami memimpin istri, itu ada aturannya, ada petunjuknya dalam Quran. Bagaimana seorang istri dalam berinteraksi dengan suaminya, ada petunjuknya di dalam Quran. Tentu rangkaiannya Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk tadi bagaimana kita mengajari anak-anak kita yang dalam masa tumbuh kembang, apa yang harus kita ajarkan, apa yang harus kita berikan, apa yang harus kita kokohkan, gitu loh. Apakah cukup kita siapkan dana agar anak kita mendapat pendidikan yang baik, ya, yang bonafit, sehingga nanti dia bisa memperoleh pekerjaan yang baik, gitu? Atau ada tanggung jawab kita untuk anak-anak kita, seperti tadi yang ditanyakan, bagaimana sholat anak kita? Bagaimana nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita ditanya, sudahkah kita mengajarkan sholat untuk anak kita? Sudahkah kita mengajarkan kejujuran pada anak kita? Sudahkah kita mengajarkan keadilan pada anak-anak kita, dan seterusnya, begitu. Karena itu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, misalkan sebagai orang tua dan lain sebagainya. Maka benar bahwa solusi dari fitnah kehidupan yang Rasulullah SAW kabarkan itu ya adalah belajar, memahami, kemudian mengamalkan kitabullah, mengamalkan contoh-contoh teladan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kami sampaikan terima kasih atas pelajarannya sore hari ini, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan Ustadz Menjawab sore kali ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tomel Fatoni pamit undur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.